Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, puji nama Tuhan. Bapak Ibu semua dipelihara sama Tuhan bersama saya. Sebelum kita berbaring tidur, mari datang kepada Yesus selasa malam ini, 19 Mei 2026. Kita andalkan Tuhan Yesus. Hati kita mau melekat dengan Tuhan. Sentral hidup kita, pusat hidup kita adalah Dia, Yesus Kristus. Bukan dunia. Dunia bukan juru selamat. Jangan bergantung kepada kekayaan. Jangan bergantung kepada dunia. Dunia kekayaan kan lenyap. Tapi hanya kepada orang hidup di dalam firman Allah kan kekal selama-lamanya. Puji nama Tuhan, kita mau baca firman Tuhan malam hari ini dalam Injil Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Sudah jelas di situ Yesus mengatakan hidupnya tidaklah bergantung daripada kekayaan itu. Mari kita nanti mau baca firman. Oh, senang sekali saya kalau baca Alkitab. Di situ kita makin mengerti akan maunya Tuhan. Supaya kita tidak melangkah hidup yang salah, tapi hidup di dalam ajaran Tuhan Yesus. Kita mau taat kepada firman Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahmat. Kami akan di dalam bukunya Nyanyian Tabernakel Glory nomor 442. Jangan berharap kepada dunia yang fana. Dunia semua akan kita tinggalkan, tapi kita akan berpindah tempat. Bukan dunia tempat kita, tapi surga bersama dengan Tuhan Yesus. Tempat yang bahagia kekal selama-lamanya. Jangan berharap dunia yang fana. Amin, haleluya. Jangan berharap pada manusia. Berharaplah pada Kristus. Dialah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat manusia. Ikutlah Yesus dengan setia sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Jangan berharap dunia yang fana. Jangan berharap pada manusia. Percayalah pada Tuhan Yesus. Dialah satu-satunya Tuhan kita, Juru Selamat kita. Dunia akan lenyap, tetapi hanya orang yang melakukan kehendak Allah akan kekal selamanya. Sesuai dengan firman Tuhan dalam surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 17, demikian firman Tuhan. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap selama-lamanya. Ikutlah Yesus sampai selamanya, sampai kita masuk ke surga. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya ulang kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu Bapa. Sucikan malam hari ini Bapa. Kami rindu akan firman Tuhan. Ampunilah Bapa segala dosaku. Sucikan mulutku, pikiran dan hatiku. Malam hari ini Bapa, aku mau cinta firman-Mu. Aku mau setia taat pada firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Selamat malam. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih Tuhan Yesus. Selasa malam hari ini 19 Mei 2026. Oh, kita berterima kasih. Hanya rahmat dan anugerah Tuhan. Bapak Ibu bisa setia selalu berharap kepada Tuhan. Bukan dunia harapan kita. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 7 dikatakan, kita lahir dunia tidak membawa apa-apa, tinggalkan dunia juga tidak membawa apa-apa. Dan firman Tuhan berkata dalam surat 1 Yohanes 2:17,
Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya bersama Yesus. Hidup di surga, bahagia selamanya. Amin. Saya mau bahagia bersama Yesus, bersama Bapak Ibu, nomor satu bersama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Hanya rahmat anugerah Tuhan, saya bisa setia sama Tuhan Yesus. Sungguh saya mau setia sampai yang terakhir. Karena dunia sedang lenyap dengan keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan sebelum kita berbaring tidur. Ayo Bapak Ibu bersama saya rutin disiplin diri untuk selalu cinta firman Tuhan. Cinta Tuhan Yesus, cinta firman Tuhan. Injil Lukas 12 ayat 13 sampai 21 terus berurutan. Kemarin kita baca Lukas pasal 12 ayat 1 sampai 12 ya. Waktu itu mari kita mau sentral hidup kita Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan ayat 13. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapa yang telah mengangkat aku menjadi hakim atas pengantar atas kamu?" Lihat saudara, banyak orang Kristen saat ini bagi warisan. Cinta dunia, kekayaan, mikirkan kekayaan dunia. Salah saudara, cari perkara surgawi. Jangan tanya kepada Yesus, ini salah dia, enak aja saya enak. Dia tanya pada Yesus. Yesus fokusnya bukan dunia. Yesus fokusnya kepada janji yang kekal. Nggak bisa sudah, makanya Tuhan berkata, siapa yang telah mengangkat aku menjadi hakim pengantar atas. Tuhan tidak mau menjadi hakim perkara-perkara dunia sudah. Tuhan untuk selalu menjanjikan perkara yang kekal. Jadi luar biasa firman Tuhan malam hari. Mari Bapak Ibu jangan mencari dunia. Boleh bekerja untuk dia, boleh carikan sila. Tapi jangan fokus nomor satu. Ini berarti dia nomor satu. Dia tanya Yesus bukan, "Oh Tuhan, bagaimana supaya hidupku benar?" Tapi malah dia tanya warisan. Gak tepat saudara cari. Yesus adalah perkara-perkara surgawi. Cari kepada Tuhan perkara rohani. Seperti dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Semua akan ditambahkan kepada kita. Kita datang kepada Yesus bukan mencari kekayaan. Tapi kita mencari surga. Berjumpa dengan Yesus. Maka Yesus perlu turun ke dunia supaya orang bisa mengenal Yesus. Nomor satu. Kalau sudah cari keadaan dunia, dunia akan lenyap. Ya. Seperti dalam Matius 16 ayat 26. Apa untungnya kepada seorang biarpun memperoleh segenap dunia ini, tapi jiwa binasa. Jadi jelas firman Allah memberikan kekuatan buat kita. Memotivasi kita. Supaya kita jangan salah arah. Tapi kita betul ikut jalan yang benar. Jangan sampai kita hanya mikir perkara dunia. Warisan-warisan. Orang gara-gara warisan bila saling membunuh. Bermusuhan. Saudara kandung saja gara-gara warisan bisa bermusuhan itu. Ya. Itu karena perkara dunia. Karena dunia ini semuanya akan lenyap. Seperti firman tadi katakan. Ayat 15 saudara. Katanya lagi kepada mereka. Berjaga-jagalah. Dan waspada terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya. Hidupnya tidaklah tergantung dari perkara. Amin. Biarpun seorang kaya berlimpah seperti Bill Gates atau siapapun yang kaya luar biasa. Tapi kekayaannya bukan juru selamat. Hidupnya bukan tergantung kekayaan itu bisa memberikan keselamatan. Bisa beli surga saudara. Apa bisa? Bill Gates bisa beli surga? Nggak bisa. Orang kaya, saya kalau ketemu Bill Gates saya tanya, bisa beli surga? Can you buy to heaven? Nggak bisa saudara. Ya, beli bumi aja nggak bisa. Tuhan izin kekayaan itu bukan karena dan manusia. Kekayaan berkat dari Tuhan. Seperti dalam Amsal 10:22. Berkat Tuhan menjadikan dan kita kaya. Makanya kalau kita diberkati, jangan fokus kepada kekayaan. Tapi fokus kepada Tuhan. Bagi kekayaan berkat yang Tuhan berikan. Banyak orang yang masih dalam kekurangan. Hamba-hamba Tuhan yang dalam kekurangan. Berkati para hamba Tuhan. Berkati orang-orang mereka yang di dalam keadaan kekurangan. Berkati mereka supaya tercatat nama kita dalam kitab kehidupan. Bukan nantinya saudara untuk cari warisan dunia-dunia. Jangan. Ya, dunia akan lenyap. Tapi cari kerajaan sorga. Cari perkara-perkara yang kekal. Maka Tuhan berkata, hidupnya tidaklah tergantung dari kekayaan itu. Tidak tergantung. Kekayaan bukan juru selamat. 1 Timotius 6 ayat 7.
Kita lahir di dunia ini tidak apa-apa. Tinggalkan dunia juga tidak apa-apa. Ya, ayat 16. Kemudian dia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanya berlimpah-limpah hasilnya. Oh, banyak saudara, sampai saat ini banyak orang kaya, banyak aset, tanah-tanah begitu banyak. Ayat 17, ia bertanya dalam hatinya, apa yang harus kuperbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Lihat ini. Kalau pikiran dunia, cinta dunia, itu pikiran fokus kepada dunia-dunia. Terus apa kata Yesus berikutnya? Lihat. Sesudah aku akan berkata kepadamu, hai jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makan, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi karena firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Coba jelas Yesus membuka mereka. Biarpun dia kaya, tapi kalau Tuhan mengambil, kekayaan ini kemana itu? Dia baca di Yakobus 4 ayat 14. Hidup manusia seperti uap. Seperti kelihatan, sebentar tidak kelihatan. Tidak ada orang yang di dunia ini, saudara, yang punya 1000 rumah. 1000 rumah dimasukkan di kuburan. Kalau dia mati madam kuburan, 1 meter, 2 meter. Atau berapa meter dia. Apakah bisa rumah-rumahnya itu, mobil-mobilnya, aset-asetnya, duit-duitnya dari bank ditarik semua. Masuknya ke dalam kubur. Tidak ada itu. Ya kalau dimasukkan itu pasti diambil orang, saudara. Ya, jadi jelas hidup kita bukan tergantung dari apa yang kita miliki. Tapi hidupku sepenuhnya ada di dalam tangan Tuhan. Mari kita berserah total kepada Tuhan. Serahkan hidupku ke dalam tangan Tuhan. Ayat 21 yang terakhir. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Oh, tidak kaya di hadapan Allah. Secara manusia kaya di hadapan manusia, tapi tidak kaya di hadapan Allah. Apa artinya? Seperti di dalam Matius 16:26, saya kasih penutup. Matius 16 ayat 26, saudara. Oleh itu menyadarkan kita bersama, supaya kita jangan cari dunia, carilah Yesus. Matius 16:26 dikatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawa? Bisa kekayaan itu beli nyawanya, bisa hidup lagi. Orang kaya yang hebat termasuk Salomo, Raja Daud yang mati, hebat Salomo kekayaannya. Bisakah orang bangkitkan Salomo lagi sampai detik ini? Enggak ada, sekali mati selesai, saudara. Diminta tanggung jawab yang saya serahkan, yang sudah kemarin jabarkan firman Tuhan. Harus bertanggung jawab. Tuh mari, selagi kita hidup, kita mau cari Tuhan. Jangan berharap kepada dunia yang fana ini. Tapi berharaplah kepada Tuhan. Kalau sudah diberkati, bersyukur kepada Tuhan. Dan selagi hidup diberkati, bagilah berkat untuk kemuliaan Tuhan. Sebab hidup kita hanya satu kali. Biar hidup yang sementara ini kita tidak cari. Carilah harta di surga. Cari perkara-perkara di atas. Di situ ada kemuliaan Tuhan akan menyertai kita. Tuhan memberkati kita semua. Jangan berharap dunia yang fana. Amin. Jangan berharap kepada manusia. Berharaplah pada Tuhan Yesus. Dialah satu-satunya Tuhan juru selamat umat manusia. Serahkanlah hidupmu hanya pada Tuhan Yesus. Setialah sampai langkah yang terakhir. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin, haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Terpujilah Tuhan Yesus. Selamat malam. Sebelum kita berbaring tidur Selasa malam hari 19 Mei 2026, kita mau berjaga dan berdoa. Cari perkara di atas
Jangan perkara dunia kenanya, tapi carilah perkara surgawi, perkara yang kekal. Cari Yesus. Dan kita mau menomor satukan Tuhan di atas segala-galanya. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Matius 6:33. Semua akan ditambahkan kepada kita. Kalau kita nomor satu Yesus, itu kita dipelihara sama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya.